Tinggal selangkah lagi, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua memasuki persidangan. Setelah menerima pelimpahan berkas perkara dan tersangka dari penyidik, jaksa kini telah menyelesaikan surat dakwaan untuk diberikan ke pengadilan. Jaksa akan menyerahkan surat dakwaan untuk 2 perkara. Perkara pertama soal pembunuhan berencana Yosua oleh Ferdi Sambo dan 4 tersangka lain dengan jerat pasal 340 KUHP dan pidana maksimal hukuman mati. Sementara dakwaan kedua terkait perkara obstruction of justice atau penghalangan penyidikan yang juga menjerat Sambo dan 6 tersangka lain. Total 75 jaksa diturunkan untuk mengawal jalannya sidang. Sidang akan digelar di ruang sidang utama Umar Seno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terbuka untuk umum karena merupakan kasus pembunuhan berencana dan bukan perkara asusila. Mempersiapkan penyusunan surat dakwaan. Mudah-mudahan nanti sebagaimana janji kita itu di hari Senin itu sudah siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Artinya apa? Tim lagi menyusun surat dakwaan secara cermat, ya, secara lengkap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di persidangan. Kita juga akan menyusun apakah dakwaan ini dakwaan subsidiar primer, apakah dakwaan ini kumulatif, itu menjadi bahan-bahan perdebatan diskusi antara tim dengan Pak Jampidum selaku koordinator di sini. Nah, itu yang juga memakan waktu ya. Kuasa hukum Brigadir Yosua Martin Lukas Simanjuntak dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi berharap surat dakwaan jaksa tajam dan lengkap serta langsung mengerucut pada pasal primer 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Harapan saya ya untuk persidangan nanti yang pertama adalah surat dakwaan ya. Surat dakwaan haruslah lebih tajam daripada pisau dengan mengikuti ketentuannya cermat, jelas dan lengkap. Nah, surat dakwaan ini harus bisa mengerucut nantinya ke arah dakwaan primer yaitu pasal 340. Karena kami percaya ini bukan pembunuhan spontan, ini merupakan pembunuhan yang sifatnya adalah perencanaan. Ferdi Sambo dan kawan-kawan tahu betul bahwa apa yang mereka rencanakan itu dan apa yang mereka tunaikan, ya, kecuali mungkin Barada Eliezer itu adalah permufakatan jahat dan memang bertujuan untuk menghilangkan nyawa almarhum dalam hal ini. Yang berikutnya mengenai kesaksian, ya, kesaksian ini kan kalau saya nilai ya nantinya yang akan benar-benar menjadi kunci daripada kesaksian ini ya sesuai dengan alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP itu nanti yang paling bisa dipercaya itu ya hanya Richard Eliezer ya. Kalau yang lain saya masih belum yakin gitu mereka akan jujur di depan persidangan. Even itu Ricky Rizal. Jerat pasal 340 soal pembunuhan berencana Yosua oleh Sambo juga diyakini pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Fakta persidangan serta bukti-bukti yang diperoleh menurut Asep tidak terbantahkan dan bisa menjerat Ferdi Sambo dengan pasal pembunuhan berencana. Persidangan, fakta-fakta persidangan, alat bukti maupun barang bukti, ingat pidana itu kan sah dan meyakinkan, sah itu dengan alat bukti, meyakinkan dengan barang bukti. Kalau alat-alat bukti saya pikir, nah tinggal nanti kita yang belum tadi betul, misalkan apakah KM atau RR atau apa yang lainnya akan membela FS atau saling menguntungkan mereka, saya pikir apakah bersesuaian atau tidak. Kedua juga barang bukti kan tidak terbataskan, beberapa rekaman walaupun telah dirubah, tapi kan satu kenangan lain ketika rekonstruksi nampak. FS ini kan sebagai terdakwa, perkaranya dia sendiri. Dia juga sebagai saksi dalam perkara lain, diantaranya untuk E dan lain-lain. Konsekuensi dia, saya seyakin-yakinnya ya, baik oleh JPU maupun timnya Pak Roni, ya saya yakinnya. Kalau dia nggak konsisten justru di sana kan jadi babak belur malah dia. Siapapun pengacaranya, berapapun jumlah pengacaranya, saya berani mengatakan kalau FS itu telak 340 terbukti kok. Pasca penyerahan dakwaan dari kejaksaan ke pengadilan, sidang perdana biasanya dilakukan 3 hingga 7 hari. Itu artinya sidang perdana kemungkinan digelar pertengahan Oktober. Kini publik menanti jalannya persidangan dan berharap fakta terbuka seterang-terangnya. Tim Liputan Kompas TV. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna memantau penyerahan dakwaan dari kejaksaan ke pengadilan. Tifal, hingga siang hari ini apakah bisa dikonfirmasi kira-kira pukul berapa pihak kejaksaan akan menyerahkan berkas dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan?
Ini juga yang sebetulnya masih kami tunggu, Juno, keterangan pasti ataupun juga penyerahan pasti yang akan dilakukan dari pihak Jaksa Penuntut Umum kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal penyerahan berkas perkara, kemudian barang bukti serta surat dakwaan terhadap 11 tersangka untuk 2 kasus dalam lingkaran upaya pembunuhan terhadap Nopriansah Yosua Huta Barat ini. 2 pihak pagi tadi sempat saya konfirmasi. Yang pertama, Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, ia menyampaikan pagi tadi bahwa sejauh ini masih belum ada jam pasti kapan kiranya JPU akan menyerahkan berkas itu kepada pihak pengadilan begitu, karena prosesnya masih dalam koordinasi dan juga persiapan. Ini juga masih kami tunggu, terutama dari pihak pengadilan sendiri. Nah, konfirmasi terakhirnya yakni dari kabar terbaru disampaikan oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, belum lama ini menyampaikan bahwa mereka kapanpun akan siap untuk menerima seluruh berkas perkara yang akan diserahkan pihak Jaksa Penuntut Umum. Tapi setidaknya sejauh ini belum ada kabar penundaan ataupun juga pemunduran penyerahan dari pihak Jaksa Penuntut Umum kepada pihak pengadilan. Nah, nanti kita akan tunggu sampai layanan PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan dibuka hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi setidaknya sampai dengan saat ini, sejak pagi hari hingga saat ini, yang terlihat baru awak media yang menanti kedatangan dari Jaksa Penuntut Umum atau perwakilan Jaksa Penuntut Umum. Itu keterangan dari Ketut yang disampaikan pagi tadi kepada saya lewat pesan singkat begitu, untuk menyerahkan berkas-berkas dakwaan kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juno. Ya, Tifa, lalu bagaimana persiapan yang kita ketahui bahwa jelang pengadilan yang akan digelar yang menurut rencana akan pekan depan. Lalu seperti apa persiapan yang telah dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga saat ini, Tifa? Yang jelas sejumlah koordinasi dilakukan. Pagi tadi ada koordinasi yang dilakukan antara pihak Pengadilan Negeri dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Tadi Ketua Komjak Barita Simanjuntak bersama dengan sejumlah anggota Komjak juga sudah melakukan pertemuan tadi dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan begitu, dan melakukan koordinasi. Yang menyampaikan ada 5 anggota Komjak yang bakal mengawasi proses sidang Verdi Sambo dan kawan-kawan nantinya kalau kemudian jadwalnya sudah ditetapkan begitu. Kemudian yang belum lama ini datang, yang terpantau dari tim liputan kami, adalah kedatangan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syamindardi, bersama dengan Ketua Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman Nahdi, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tampaknya ini berhubungan langsung dengan proses sidang nanti, tapi belum ada keterangan apapun yang disampaikan saat mereka tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Ini juga yang kami akan tunggu bagaimana prosesnya kemudian. Nah, kalau kita kembali spesifik soal penyerahan berkas ini tadi, Juno, pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan tadi bahwa untuk prosesnya nanti saat berkas ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum kepada pihak PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nanti akan dicek terlebih dahulu berkas-berkas itu. Kalau dikira lengkap, maka nanti akan ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan nanti akan ditindaklanjuti berupa penetapan majelis hakim serta jadwal sidang yang akan berlaku untuk ke-11 pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Lebih lengkap kita dengarkan dulu pernyataan dari pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Setelah berkas dinyatakan lengkap, akan diserahkan kepada Pak Ketua Pengadilan, dan Pak Ketua nanti akan memeriksa terkait dengan soal kewenangan Pengadilan Negeri. Baru setelah itu nanti akan ditunjuk majelisnya, majelis hakim yang akan menangani, karena itu terdiri dari beberapa berkas perkara. Dan nanti oleh majelis hakim yang telah ditunjuk akan ditetapkan hari sidangnya. Dan sesuai dengan kewenangan majelis hakim, mereka akan menetapkan hari sidang tentu sesuai katakanlah SOP paling tidak itu dalam tempo 7 hari itu sudah ditetapkan hari sidangnya. Jadi kalau katakanlah hari ini betul dilimpahkan, kemudian sorenya ditetapkan paling lambat besok pagi untuk penetapan majelis, kira-kira nanti minggu ketiga itu hari sidang sudah akan diketahui.
Tidak tertutup kemungkinan penetapan dari jadwal sidang kepada 11 tersangka ini bisa ditentukan lebih cepat oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kembali lagi bergantung pada proses penyerahan berkas yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai pengingat saja Juno, bahwa ke-11 tersangka ini dijerat pidana sesuai dengan tindak pidana yang mereka lakukan. 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Yosua dikenakan pasal primer 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, sementara untuk 7 pelaku atau 7 tersangka obstruction of justice dijerat pasal primer sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal subsidiar sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Juno. Baik, kita nantikan proses pelimpahan berkas dakwaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan juga kasus perintangan penyidikan dari Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih rekan Tifal Solesa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.